Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, masih ingatkah kalian apa itu surat pribadi dan surat dinas? Ya, benar sekali. Surat pribadi merupakan surat yang ditulis oleh seseorang bukan sebagai wakil atau urusan kedinasan, kelembagaan, atau resmi. Sedangkan surat dinas merupakan surat yang ditulis dalam kepentingan formal dan dengan bahasa yang formal. Nah, kemarin kita telah membahas mengenai surat pribadi dan surat dinas secara umum. Nah, untuk hari ini kita akan fokus untuk menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi biasanya berisi masalah-masalah pribadi, misalnya menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lainnya. Sedangkan untuk surat dinas biasanya berisi topik kedinasan seperti undangan rapat, izin peminjaman tempat, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ya cara menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas? Nah, untuk mengetahuinya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu menyimpulkan. Menyimpulkan dalam KBBI berarti mengikhtisarkan berdasarkan apa-apa yang ditulis dalam suatu karangan. Jadi, menyimpulkan isi surat berarti mengikhtisarkan atau mencari intisari dari surat. Lalu, bagaimana ya cara menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas? Caranya adalah yang pertama, fokus pada isi surat, yaitu setelah paragraf pembuka. Yang kedua, cari atau identifikasi pokok-pokok isi surat. Nah, pokok-pokok isi surat tersebut meliputi yang pertama, latar belakang surat, yang kedua, maksud atau tujuan surat, dan yang ketiga, harapan surat. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama contoh surat pribadi dan surat dinas berikut ini. Nah, untuk menyimpulkan isi surat ini, kita harus fokus pada isi surat, yaitu pada paragraf kedua. Selanjutnya, identifikasi pokok-pokok isi surat tersebut. Pokok-pokok isi surat tersebut meliputi yang pertama, latar belakang surat. Nah, dalam surat pribadi ini, latar belakangnya yaitu Ayah Viola akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desa Ozi. Selanjutnya, maksud atau tujuan surat dalam surat pribadi tersebut yaitu Viola diajak ayahnya agar dapat mengunjungi Ozi. Nah, harapan dalam surat tersebut yaitu Viola berharap Ozi tidak sibuk agar mereka dapat bertemu. Jadi, simpulan isi surat pribadi tersebut adalah Viola akan ikut ayahnya ke desa Ozi agar mereka dapat bertemu. Nah, itu tadi merupakan simpulan isi surat pribadi. Selanjutnya, Ustazah memiliki contoh surat dinas. Nah, kita akan melihat lagi, kita akan identifikasi bersama pokok-pokok isi surat dinas. Untuk lebih jelasnya, kita lihat bersama-sama contoh surat dinas dan kita identifikasi bersama ya. Sama seperti surat pribadi, untuk menyimpulkan isi surat dinas, kita harus fokus pada paragraf isi. Kemudian, identifikasi pokok-pokok isi surat tersebut. Nah, pada surat dinas ini, latar belakangnya adalah akan diadakannya sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler di SMP Taman Harapan. Sedangkan maksud atau tujuan dalam surat dinas tersebut yaitu Bapak Hari Suyanto sebagai kepala sekolah mewakili
mewakili SMP bermaksud mengundang orang tua atau wali siswa untuk menghadiri sosialisasi. Lalu harapan yang terdapat dalam surat dinas tersebut yaitu pihak sekolah berharap orang tua atau wali dapat hadir tepat waktu. Jadi, simpulan isi surat dinas tersebut adalah Kepala SMP Taman Harapan bermaksud mengundang orang tua atau wali siswa untuk menghadiri sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler. Nah, demikian tadi cara menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Semoga bermanfaat ya. Mari kita tutup materi kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum.